Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan buku dari buku Bishop The Keyword di dalam series seni mendengarkan. Dalam bab 6-nya dikatakan 20 alasan mengapa Anda harus dituntun oleh Roh Tuhan. Seperti kita tahu, ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan yang sempurna seperti bab-bab sebelumnya, kita harus mendengar yang namanya suara Tuhan gitu. Dan mungkin setiap kita belum peka 100% untuk mengikuti secara audible gitu suara Tuhan. Tapi perlu yang kita ketahui, kita itu bisa mendengar suara Tuhan dilatih gitu dari setiap firman Tuhan, dari setiap kata-kata pemimpin dan gembala kita, ataupun dari setiap khotbah yang pemimpin atau gembala kita berikan gitu dalam setiap hidup kita. Ada 20 hal alasan kenapa kita harus benar-benar sih ikutin tuntunan Roh Tuhan gitu. Tapi aku gak akan jelasin semuanya. Aku mau jelasin beberapa hal di mana ketika kita ikut dalam rencana Tuhan, ikut namanya suara Tuhan, satu hal yang pasti kita itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Kita pasti sesuai dengan apa rencana Tuhan yang Tuhan mau. Dan yang pasti itu sesuai dengan jalan Tuhan yang mendatangkan kita kepada kebaikan gitu. Yang membuat kita itu gak usah takut lagi akan yang namanya kematian. Karena kita udah yakin ketika kita mati, kita pun akan masuk surga. Karena kita selama ini ikut yang namanya suara Tuhan. Kita ikut yang namanya rencana Tuhan. Buat apa kita takut kalau kita selama ini mengikuti rencana Tuhan gitu. Dan membuat kita tuh secure di dalam Tuhan. Karena kita udah lagi gak ikutin kemauan dunia, melainkan kita mengikuti tuntunan Tuhan gitu. 3 hal. Yang pertama, Anda harus dituntun oleh Roh Tuhan sehingga Anda diurapi. Ketika kita mengikuti, kita ikut Tuhan, kita kan belum tahu kehendak Tuhan sempurna dan yang tidak sempurna. Karena kan beda tipis. Dan ketika kita ikut suara Tuhan, kita pasti diurapi. Karena kita peka gitu kan sama suara Tuhan. Kalau kita nggak mengikuti suara Tuhan, gimana kita bisa diurapi gitu? Gimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan yang sempurna? Yes, pasti ada ketidaktaatan seperti Yunus. Di dalam buku ini juga dijelasin. Tapi Tuhan merencanakan kebaikannya untuk Yunus itu tetap masuk ke dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dan dikatakan Anda harus dituntun oleh Roh Tuhan untuk menghindari kehilangan karunia Anda. Nah ini, ketika Tuhan kasih karunia ke setiap hidup kita gitu, kayak Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kehebatannya buat setiap hidup kita, dan kita gak mau kehilangan karunia itu. Dengan cara kita harus melakukannya. Jika Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan itu pasti akan merekayasakan sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat setiap hidup kita. Jadi kita akan tetap menjadi suatu panggilan Allah, tapi depends on us gitu. Apakah kita mau melakukannya atau enggak? Apakah kita mau melakukan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita atau enggak gitu. Dikatakan seperti Yunus, Nabi Yunus adalah suatu contoh yang baik tentang bagaimana Tuhan tidak mengubah pikiran tentang orang-orang yang mau dipakainya. Jadi ketika kita berbuat sesuai yang mungkin kenakalan kita, tapi kita cepat-cepat bertobat, Tuhan itu tidak pernah mengubah pikirannya. Asalkan kita benar-benar cepat-cepat mau bertobat gitu, cepat-cepat mau berubah dan kembali mengikuti kehendak Tuhan yang sempurna.
Dan kita harus tahu ketika kita semua dipanggil di tempat ini sekarang, itu adalah bukti Tuhan menggantikan orang yang lain sebelum kita gitu. Jadi jangan berpikir kalau kita itu akan sulit digantikan ataupun sulit yang namanya nggak mungkin digantikan gitu. Terlalu sombong, terlalu over value dan menganggap diri kita yang terbaik. No, kita itu dipanggil itu karena kasih karunia Tuhan, karena ada orang yang menyia-nyiakan tempat sekarang ini dan kita yang pakai gitu. So kita harus make sure kalau tempat kita ini kasih karunia Tuhan itu benar-benar nyata dalam setiap hidup kita gitu. Dan yang ketiga, Anda harus dituntun oleh Roh Tuhan agar tidak digantikan. Ketika kita merasa kita itu gak akan pernah digantikan, itu adalah saatnya kita digantikan. Ketika kita merasa kita udah diberkati, itu saatnya kita tuh udah gak bisa diberkati gitu. Karena aku percaya ketika kita merasa siap, itu berarti kita gak siap. Sebaliknya ketika kita merasa belum siap, justru kita dipersiapkan gitu. Orang yang terus mau dipersiapkan akan terus punya hati yang mengejar. Dan ketika kita merasa kita gak pernah digantikan, kita akan semau-maunya dan gak melakukan sesuatu gitu. That's why kita harus mengerti kalau kita itu tetap harus dalam tuntunan Allah, harus dalam rencana kehendak Tuhan yang sempurna untuk setiap kita, itu tidak digantikan gitu. Dan yang terakhir, kita harus dalam tuntunan Roh Tuhan agar kita itu bisa tinggal dalam hadirat Tuhan. Siapa yang gak mau tinggal dalam hadirat Tuhan? Dan aku percaya setiap kita itu gak mau rohnya padam, apinya padam, dan tetap mau tinggal dalam Roh Tuhan dengan cara melakukan setiap kehendak Tuhan yang sempurna dan terus mencari suara Roh Tuhan, suara Tuhan setiap harinya di setiap saat teduh kita. So itu aja yang aku bagiin, terus mengejar suara Tuhan setiap pagi dalam setiap saat teduh kita. Itu aja, thank you, God bless you.